Oke, kita mulai lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini ada bentrok sebetulnya saya acara ya. Kami di jurusan itu sedang menyusun kurikulum merdeka. Ya, ada 5 prodi ini. Reza, kita di jurusan sekarang ada 5 prodi ya. Ini suatu Apa itu Pak, tambah satu lagi? Kan ada informatika murni sekarang. Kemudian ada gitu. teknik animasi, ada animasi kan. Kemudian pendidikan informatika, pendidikan elektronika, dan D3 sekarang bertransformasi menjadi D4 sarjana terapan dalam bidang elektronika. Ya, jadi ada 5 dan tentu itu harus dilakukan perubahan-perubahan yang cukup radikal, termasuk mengakomodir merdeka belajar ya sesuai dengan konsep Mas Menteri. Jadi kami ini sudah berbulan-bulan ini mengerjakan itu gitu. Sekarang juga sedang ada bekerja di hospitality. Jadi kalau Bapak lihat latar belakang saya ini ruangan kosong di belakang, saya memisahkan diri supaya tidak ribut gitu di sana karena sedang diskusi dan mengerjakan pekerjaan. Jadi mungkin kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ke depan kita akan mencoba membahas apa yang perlu kita bahas gitu ya. Mungkin tidak semuanya kita bahas karena keterbatasan waktu. Memang diharapkan di dalam PPG ini mandirinya yang paling diharapkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa PPG, PPG ini merupakan suatu program studi ya. Program studi di mana ya seperti perkuliahan biasa, makanya Anda semua ini mahasiswa jadinya ya. Mahasiswa program PPG. Program profesi. Sama juga dengan program profesi dokter, program profesi akuntan, program profesi apa lagi? Kalau di hukum tuh biasanya ada notaris gitu ya. Kemudian ada lagi program profesi insinyur, keteknikan, ya. Banyak sekali ya. Apoteker, dah. Jadi banyak sekali ya, termasuk program profesi guru. Sayangnya, ini sayangnya kalau menurut saya, program profesi guru ini untuk bidang komputer itu ada satu cuman, ya, yaitu PPG TKI. Sehingga di TKI ini harus mengakomodir guru-guru yang mengajar komputer, begitu, ya, guru-guru yang mengajar komputer. Bukan menggunakan komputer ya, karena yang menggunakan komputer banyak ya. Guru-guru yang mengajarkan penggunaan komputer misalnya banyak ya. Bahkan animasi itu sebetulnya bukan kelompok informatika itu ya. Itu kelompoknya ke desain visual itu. Animasi, multimedia, karena itu hanya menggunakan komputer sebagai perangkat saja. Tidak jauh berbeda dengan misalnya bidang-bidang biologi sekarang ini sudah menggunakan komputer sebagai tools untuk mempermudah berbagai pekerjaan ya, termasuk bahkan matematika sendiri. Dia artinya gini, semua bidang itu kalau menggunakan komputer sebagai tools itu sudah biasa ya. Sudah di zaman sekarang ini yang namanya literasi komputer itu disebutnya, atau literasi IT, itu keniscayaan. Jadi semua orang harusnya belajar tentang menggunakan komputer atau menggunakan teknologi informasi secara umum. Gitu ya kalau di zaman sekarang. Jadi kompetensi sarjana pun sekarang, kalau dulu misalnya
kemampuan pada bidangnya, harus menguasai kemampuan pada bidangnya yang pertama. Yang kedua, kemampuan matematika, teristimewa statistik, ya, untuk kebutuhan riset dan analisis. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, biasanya begitu ya dulu ya. 3 itu kemampuan sarjana, apapun bidangnya. Nah sekarang harus ditambah literasi IT. Kemampuan itu. Jadi omong kosong kalau misalnya seorang sarjana tidak bisa menggunakan komputer gitu. Kalau zaman sekarang ya. Sedangkan bayi baru lahir saja sudah kenal gadget sekarang. Ya. Gadget itu salah satu komputer ya, misalnya seperti HP gitu ya. Kucing saya ada kucing saya itu kalau dikasih HP itu suruh nonton YouTube gitu, tahu dia nonton dia, gitu ya. Jadi tidak hanya orang gitu, sekarang itu bahkan kalau Anda lihat siapa namanya, banyak sekali hewan-hewan gitu yang sudah biasa juga menggunakan gadget ya. Monyet terutama itu yang cukup cerdas ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau misalnya di dalam tahun ini masih juga animasi dan multimedia itu menjadi bagian dari TKI. Ya, saya dari dulu protes itu bukan PKI itu saya bilang. Ya, TKI itu hanya terkait dengan jaringan, RPR, rekayasa perangkat lunak, teknologinya mungkin bisa saja, ya, teknologinya bisa saja, tetapi bukan menggunakan komputer sebagai tools ya. Kalau kita orang literasi komputer ini atau khusus dalam bidang komputer ini, itu biasanya bukan hanya sebagai tools, tetapi komputer itu diperankan itu sebagai yang pertama tentu tools, yang kedua sebagai tutor, ya, tutor artinya komputer itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Yang ketiga sebagai tuti. Tuti itu objek yang menjadi yang diprogram gitu untuk belajar, ya, yang diprogram untuk melakukan sesuatu, gitu. Tuti namanya itu. Jadi kayak programmer itu lebih besar peran tuti komputernya itu, karena dia membuat program, ya, kemudian komputer disuruh melakukan seperti yang diinginkan. Sebagai tuti itu. Kalau sebagai tutor, kita menggunakan komputer itu supaya mengajarkan sesuatu kepada kita, ya, e-learning dan lain sebagainya. Kemudian kalau sebagai tools, ya menggunakan komputer untuk berbagai keperluan secara umum. Jadi 3 peran itu bagi orang komputer literasi ya harus, gitu. Bukan hanya sebagai tools saja. Dan sekali lagi saya mewakili pemerintah, meminta maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin karena mengajarnya menggunakan komputer lantas harus mengambil pendidikan profesi guru TKI, ya. Misalnya contoh yang paling sangat mengganggu saya itu adalah multimedia itu, ya, ada tentang animasi, video, segala macam ya, fotografer gitu, ya. Dia mengajarnya itu gitu, tetapi harus ngambil sertifikasinya di TKI. Artinya dia harus menguasai juga masalah jaringan komputer, harus menguasai juga masalah perangkat lunak komputer dan lain sebagainya yang termasuk. Bahkan kalau besok itu ditambah lagi dengan robotika dan game programming. Pemrograman game, membuat game ya. Jadi sangat berat sebetulnya bagi Bapak Ibu untuk mengambil sertifikasi ini. Dan kalau menurut saya ini memang kekeliruan besar ya. Untuk tahun 2001 ini sebetulnya sudah dimulai dilakukan perubahan di mana multimedia, animasi dan multimedia itu masuk ke nomenklatur lain ya. Jadi di TKI itu nanti hanya rekayasa perangkat lunak, kemudian jaringan, kemudian itu ini besarnya ya, kemudian robotika dan game programming, IoT dan game programming. Ya. Jadi dikeluarkan dari TKI itu.
Jadi beruntunglah yang akan ikut periode berikutnya. Jadi tidak terlalu berat, dia khusus saja tentang animasi dan multimedia, ya kan? Biasanya itu kalau di apa ya? Kalau di UNP itu ada 2 sih. Di teknik ada, di jurusan saya seperti yang saya sebutkan tadi ada animasi jurusannya, lalu prodinya ada juga di FBS loh, namanya desain komunikasi visual, DKV, ya. Jadi itulah bagi bapak-bapak. Saya yakin juga bapak ibu ini beragam latar belakang pendidikannya, beragam pula mata pelajaran yang diampunya. Dan saya yakin juga ada yang mengajar multimedia. Coba tunjukkan tangan yang mengajar multimedia. Ini Walid Umar, kenapa dimatikan videonya? Mohon maaf Pak, saya lagi menggunakan PC Pak. Maksudnya gimana tuh? Saya lagi pakai PC Pak, jadi nggak punya webcam Pak. Soalnya laptop saya ketinggalan di rumah Pak, mohon maaf Pak. Ya. Siapa aja yang multimedia, animasi dan multimedia? Ada berapa orang saya ingin tahu? Saya Pak, M. Safiuddin Pak. M. Safiuddin, siapa lagi? Saya Pak, Marjutomo. Marjutomo, oh ya, oke. Nah, jadi artinya memang masih ada yang terpaksa mengambil TKI ya, apa yang mengajar multimedia. Apa boleh buat? Dan boleh lihat ya. Saya ya, dari teknik informatika Pak. Kalau siapa Pak? Safiuddin. Kalau saya dari elektro Pak. Oke. Mengajarnya apa Pak Safiuddin? Mengajarnya multimedia. Oh ya. Menyimpang Bapak itu ya? Ya sama sih, ya maksudnya bisa masuk ke multimedia saja. Karena kalau ke animasi kan nggak bisa Pak. Ya. Ya, multimedia juga sebetulnya bukan bidang TI itu. Ya nggak apa-apa. Terus siapa Pak Wisnu apa ngajarnya? Kalau saya dulu elektro Pak, dan kebetulan sekarang di SMP karena TIK sudah tidak ada, jadi saya ditaruh di PKR Pak, prakarya. Aduh, ini ya berdenging ya suaranya ya nggak jelas. Oke. Ya oke lah, jadi kan begitu Bapak Ibu, tapi ini konsekuensi ya yang harus Bapak Ibu tanggung, bahwa walaupun mengajarnya multimedia atau mungkin juga animasi, tetap Bapak Ibu harus melewati dan menguasai itu bidang-bidang yang ada pada body of knowledge-nya TKI yang sudah disusun oleh pemerintah tentang kurikulumnya seperti apa. Jadi at the point of no choice ya, tidak ada pilihan lain gitu ya bagi Bapak Ibu untuk ya belajar itu semua terpaksa. Jaringan terutama bagi orang multimedia ini, jaringan harus belajar. Rekayasa perangkat lunak harus belajar gitu ya. Apa boleh buat. Dan yang paling besar itu nanti pada saat ujian akhir UP ya, itu kan dari pusat, itu soalnya dari pusat. Itu semua kompetensi yang diharapkan dari seorang guru profesional bidang TKI ya memang begitu body of knowledge. Jadi tidak ada alasan saya nggak ada ngajar jaringan, saya harus juga belajar jaringan. Ya tidak ada alasan seperti itu. Ya, saya tidak ada mengajar apa namanya pemrograman misalnya, tapi ya itulah tuntutannya. Nah, karena di program profesi bukan apa yang Bapak Ibu ajarkan yang diujinya ya. Bukan hanya itu maksud saya. Bukan hanya itu, tapi body of knowledge. Suatu waktu barangkali yang guru-guru yang memiliki sertifikasi bidang TKI ini
bisa ditugaskan, misalnya pada keadaan tertentu ditugaskan semuanya mengajar jaringan. Maka Bapak yang mengajar multimedia harus sudah siap juga. Gitu maksudnya. Atau misalnya mengajar programming, apa boleh buat. Ya. Sekarang satu mata kuliah di informatika itu yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa, misalnya di UNP, itu adalah coding. Coding. Itu berangsur-angsur Bapak itu ya. Coding sekarang sudah dipelajari oleh semua mahasiswa UNP. Kecuali informatika. Ya, karena informatika dia di dalamnya codingnya banyak, jadi nggak perlu ngambil itu lagi. Ada mulai dari algoritma, struktur data, PBO, dan seterusnya. Tapi kalau non-informatika itu wajib mengambil coding. Jadi saya pun mengajar coding itu untuk mahasiswa sastra, untuk mahasiswa ekonomi, untuk mahasiswa pendidikan luar sekolah. Kadang-kadang memang gimana lagi ya, ini program yang diusulkan oleh Mas Menteri itu, ya. Jadi Mas Menteri mengusulkan supaya mahasiswa ini melek ngoding. Ya. Saya juga tidak berharap banyak ya bagi mahasiswa yang belajar coding ini. Yang penting logikanya terasah begitu ya selama 1 semester tuh. Sehingga kalau dia ada minat ke mendalami programming, dia punya dasar gitu aja. Oke, jadi Bapak Ibu sekarang saya itu ditugaskan untuk membahas modul 2. Ya, modul 2 itu terkait RPL ya. RPL. Dan di modul 2 itu ada 4 KB. Ada 4 KB atau bidang yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Ya. KB 1 itu mengenai apa? Mengenai KB 1 mengenai konsep object oriented analysis and design ya. Jadi analisis dan perancangan sistem berorientasi objek, biasanya itu mata kuliahnya kalau di universitas. Itu modul 2 untuk KB1. Kemudian untuk KB2 itu konsep manajemen proyek dalam pengembangan sistem informasi. Modul KB2, kemudian KB3-nya adalah DBMS, Pak. Ya, DBMS atau basis data lah gitu ya, basis data. Kemudian modul 4-nya itu orientasi objek. Lagi-lagi ini bukan saya yang nyusun modul ini. Ya. Ya, bukan saya yang nyusun. Kalau saya yang menyusun KB1 itu bukan itu. Kalau saya KB1 itu mungkin dimulai dengan DBMS dulu. KB2-nya object oriented dulu, programming gitu ya. Kemudian KB3-nya baru ke analisis perancangan berorientasi objek. Baru yang terakhir KB4 itu tentang manajemen proyek. Kalau saya yang menyusun dulu itu yang akan saya lakukan. Oleh karena itu juga kita akan membahasnya juga mulai dari itu. DBMS dan Object Oriented Programming bisa dipertukarkan mana yang duluan ya. Tentu akan lebih baik kalau lebih dahulu kita DBMS dulu gitu ya. Ya karena ketika misalnya kita membuat perangkat lunak yang terkait dengan database, maka Bapak Ibu itu harus sudah tahu. Jadi itu yang paling baik urutannya. Database, Object Oriented Programming, OOAD atau Object Oriented Analysis and Design, baru kemudian Project Management Project. Sebaiknya seperti itu. Ini semua mata kuliah ini ada di semua KB ini ada di mata kuliah di program mengenai informatika ya, di perguruan tinggi ada ya. Ya.
Dan saya tidak akan membahas semuanya, ya. Kita lebih banyak mungkin mereview saja supaya paling tidak beberapa hal yang terkait misalnya yang sering miskonsepsi itu, dan saya menemukan sekali banyak hal yang miskonsepsi itu apa ya, kesalahan konsep lah gitu, kekeliruan konsep. Kalau konsep keliru itu biasanya tentu akan menjadi sistemik, maksudnya kalau Bapak Ibu miskonsepsi, kemudian mengajarkan itu, berarti ada dosa ya. Ada dosa yang turun-temurun gitu, nanti orang lain juga miskonsepsi. Dosa yang turun-temurun. Jadi ini yang harus Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja dari modul tadi, yaitu modul yang terkait dengan DBMS ya, DBMS. Ya. Mungkin screen bisa screen. Bisa terlihat ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Bisa. Jadi saya sengaja tidak dalam full screen lah, Windows saja supaya saya melihat juga Bapak Ibu ya, wajah Bapak Ibu. Oke, nah di dalam rekayasa perangkat lunak ini menjadi satu kompetensi yang memang wajib ya. Adalah omong kosong misalnya kalau orang rekayasa perangkat lunak tidak memahami tentang DBMS, Database Management System, yang dalam hal ini khusus tentang Relational Database Management System. Nah di dalam modul atau KB ini diharapkan punya kemampuan ini, menerapkan sistem basis data, menerapkan sistem keamanan, membuat replika gitu. Ya. Padahal sebetulnya hal-hal yang terkait dengan konsep banyak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ini. Oke. Kalau masalah definisi, Bapak Ibu sudah tahu lah secara umum ya. Database menjadi suatu sistem ini mengacu kepada suatu perangkat lunak gitu ya, yang nanti digunakan untuk memanage database atau basis data yang biasanya terimplementasi di sebuah server database. Ya, software yang terkait DBMS ini banyak sekali ya. Yang paling terkenal di Indonesia ini adalah MySQL. Salah satu RDBMS MySQL yang banyak sekali diajarkan di berbagai institusi pendidikan yang terkait dengan literasi IT, ya, termasuk di UNP, di pendidikan informatika dan di informatika. Saya sengaja tidak menyebutkan teknik informatika karena teknik informatika itu suatu istilah yang keliru, ya, salah gitu. Tidak ada teknik informatika itu. Yang ada teknologi informasi atau sistem informasi atau apa namanya? Dia masuknya science sebetulnya. Tapi science terapan ya, yaitu informatik. Makanya kalau di Amerika namanya bukan informatika atau informatics, namanya computer science kalau di Amerika. Karena dia masuk science ya. Masuk science. Ya, entah kenapa di Indonesia kok jadi teknik informatika. Ada pula prodinya teknik informatika. Itu salah kaprah itu. Ya. Ada perguruan tinggi besar yang membuat nama itu
sehingga ditiru oleh yang perguruan tinggi yang lain gitu, termasuk UNP ya, membuat nama teknik informatika, padahal itu salah, keliru ya. Tidak ada nomenklatur tentang itu ya. Body of knowledge-nya tidak jelas teknik informatika itu. Harusnya kalau enggak teknologi dan sistem informasi misalnya, itu lebih cocok ya, atau teknologi informasi saja, atau sistem informasi saja, atau computer science ya, atau informatika saja, nggak pakai teknik di depannya. Ya, jadi itu literasi IT yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UNP. Itu pasti itu mengajarkan tentang database, ya, perancangan database, implementasi database, ya, kemudian manajemen database dan sebagainya. Ya, kalau tidak salah di pendidikan informatika di UNP ini di kurikulum baru itu ada 3 atau 4 yang terkait dengan database, mata kuliah yang terkait dengan database ini. Jadi tidak ada pilihan bagi Bapak Ibu, harus memahami tentang konsep ini, database. Walaupun di sini di modul ini juga dibahas tentang hal-hal yang mendasar ya, hal-hal yang mendasar dipelajari. Ya. Ini ada beberapa kelebihan katanya ya, DBMS ini ada yang disebut dengan mengurangi redundancy. Apa itu redundancy? Kalau saya ingin tahu. Penumpukan data, Pak. Apa? Penumpukan data. Duplikasi data, Pak. Duplikasi data. Terus? Penumpukan. Penumpukan. Apa lagi? Karena ini juga termasuk, kenapa saya tanyakan, karena ada juga mungkin bukan miskonsepsi, tetapi sempit gitu ya, definisi yang sempit gitu ya tentang redundancy. Jadi redundancy itu kalau di dalam konteks informatika, khususnya tentang database, adalah merupakan suatu keadaan di mana data tidak memiliki integritasnya. Ini bisa ada dua biasanya. Yang pertama yang disebut dengan multiple storage. Multiple storage itu seperti tadi disebutnya, ada tuh yang menyebutkan tadi dari Bapak Ibu, duplikat data katanya ya. Sebenarnya bukan duplikat ya, kan duplikat seolah-olah disengaja. Redundancy itu salah satunya adalah multiple storage, suatu item data yang tersimpan di lebih dari satu tempat, baik pada tabel itu maupun tabel-tabel yang lain. Nah, gitu. Jadi suatu item data itu mutlak harus tersimpan di satu tempat saja, di satu tabel. Item data ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti nama mahasiswa gitu ya, nama mahasiswa itu misalnya nilainya Meldia Reza, misalnya begitu, nilai name-nya itu, maka Meldia Reza yang merujuk pada orang tersebut itu harus berada di satu tempat, tidak boleh ada di tempat lain, di tabel-tabel lain. Ya, baik di tabel itu maupun tabel-tabel yang lain di dalam database itu tidak boleh ada. Kalau ada, itu yang disebut dengan multiple storage. Gitu. Ya. Akibatnya, dia bisa membuat integritas data menjadi terganggu. Bahkan bisa memunculkan informasi yang salah. Saya kalau di kelas biasanya, walaupun saya tidak mengajar database, saya cukup paham juga dengan database. Kalaupun bisa saya contohkan gitu, karena saya suka menulis, tapi pakai ini saya termasuk, walaupun orang IT, saya termasuk gaptek juga ini. Ya, apalagi sekarang sedang di hotel ini, jadi kan digambarkan, kalau di papan tulis enak digambarkan gitu. Dicontohkan dengan beberapa tabel gitu, di mana ada multiple storage yang terjadi. Lalu bagaimana membuktikan bahwa itu akan membuat integritas data, konsistensi informasi terganggu. Konsistensi informasi terganggu.
Bagaimana cara mengujinya? Ya lakukan query terhadap database itu. Query misalnya mengquery suatu nama tadi gitu kan. Di tabel apa agak? Ya kan? Query, Bapak Ibu terpaksa, kalau yang belum pernah belajar, terpaksa belajar juga SQL language, query, SQL, SQL language ya. Satu query language itu misalnya untuk DML, kan ada DDL, DML, DCL gitu ya. Misalnya gini, select misalnya gitu, nama mahasiswa from tabel apa, ya, from tabel mahasiswa, where, misalnya sebutkan NIM-nya sekian gitu ya. Kalau misalnya saya melakukan query itu, select nama mahasiswa from tabel mahasiswa where NIM 007, maka dia harus keluar James Bond gitu. Iya kan? Lalu karena kebetulan misalnya di database itu ada tabel lain yang juga memuat nama James Bond, ya. Ya, James Bond ada di tabel lain, misalnya tabel kuliah lah contohnya, di tabel kuliah gitu. Atau di tabel absensi barangkali ya. Lalu saya membuat query juga. Ya. Misalnya saya query dengan sintak yang sama. Saya query misalnya. Select name, nama mahasiswa, from tabel absensi, misalnya gitu, where NIM-nya ini 007. Apa yang terjadi? Ternyata keluar namanya Kudun. Loh, kok tadi 007 di tabel mahasiswa James Bond, tapi ketika di tabel absensi Kudun. Rupanya ya, atau kejadian di mana nama itu dilakukan perubahan, ya, dilakukan perubahan, dan ternyata perubahan itu terjadi pada tabel absensi. Ketika nama mahasiswa, karena dia multiple storage, tentu ditanyakan lagi nama mahasiswa siapa. Oh, James Bond itu ternyata sudah berganti nama menjadi Kudun gitu. Dirubahlah Kudun. Jadi ketika di query yang keluarnya nama Kudun, NIM 007 itu. Itu yang disebut dengan inkonsistensi data. Apakah Kudun itu si James Bond itu? Iya, sama, orang yang sama. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, inilah yang menjadi yang tadi masalah integritas terganggu, kemudian masalah inkonsistensi terganggu, mengindikasikan apabila terjadi suatu perubahan terhadap suatu item data, maka harus terpaksa merubah item data yang lain, baik pada tabel itu maupun tabel-tabel yang lain. Itu mengindikasikan adanya multiple storage atau redundancy multiple storage. Begitu. Jadi perubahan di satu tempat terpaksa kita harus merubah juga di tabel lain. Itu indikasinya. Seharusnya ketika kita merubah suatu data, sekali saja sudah. Merubah data itu sekali saja. Dan seharusnya tidak ada urusannya dengan aplikasi. Oh, kan bisa diakali di aplikasi, itu persoalan lain aplikasi itu. Aplikasi itu kan suatu layanan, program yang kemudian nanti memanfaatkan database gitu ya. Tapi ini konsep tentang database sendiri. Jadi itu redundant. Jadi yang pertama redundancy itu adalah multiple storage. Yang kedua, yang disebut dengan redundancy itu kan ada derivative, fakta turunan, yang biasanya dihasilkan lewat query atau proses gitu. Ya, misalnya kalau saya sering mencontohkan tuh ini, misalnya ada sebuah tabel, namanya tabel barang gitu. Di sana ada ID barang, ada kemudian nama barang, ada kuantitas barang, ada harga. Misalnya begitu kan? Ada harga. Kalau kemudian Anda tambahkan di tabel itu kolom
total harga, karena ada kuantitas dan harga, misalnya kuantitas 5, harga 1.000, berarti total 5.000. Dan itu disimpan di dalam satu tabel, di dalam tabel tersebut kemudian ditambahkan kolom tentang total harga, berarti total harga itu adalah derivative. Karena dia bisa melalui proses. Jangan tersimpan gitu. Ya. Misal suatu waktu harga berubah, kan harus merubah juga item itu. Ya. Atau misalnya kuantitasnya berubah, kan harus merubah juga kuantitas. Jadi suatu kolom, ya, kalau di dalam tabel, suatu kolom ya, yang isinya itu bisa dihasilkan lewat proses, itu tidak perlu masuk menjadi nama kolom di dalam tabel itu. Karena itu kelompok yang disebut dengan derivative redundancy. Suatu redundancy yang terkait dengan fakta turunan. Fakta yang dihasilkan karena ada fakta lain. Contoh lain misalnya, ketika ada tabel pegawai, ada nama dan seterusnya, kemudian ada di sana tanggal lahir. Kalau tanggal lahir itu kan memuat tanggal, bulan, tahun ya, walaupun namanya tanggal lahir. Tanggal, bulan, tahun. Lalu kemudian ada lagi satu kolom ditambahkan misalnya hari lahir gitu. Itu dari fact. Karena hari lahir bisa diproduksi, dihasilkan dari hasil query. Kan ada fungsi yang bisa menghasilkan nama hari. Sedang di Excel saja ada kan, kalau Bapak Ibu tanggal, bulan, tahun sesuatu, kemudian ada fungsi untuk menghasilkan nama hari itu. Karena konon kabarnya kalau tanggal tertentu, bulan tertentu, hari tertentu cuma satu nama harinya. Jadi kalau saya hari lahir saya tanggal 6 bulan 6 tahun 63 gitu ya. Udah tua juga saya ya, udah 59 itu. 58 sudah lewat. Kalau ditanya harinya hari apa gitu, hari Kamis. Tidak akan ada jawaban ya hari Kamis dan hari Minggu, Pak. Tidak ada itu. Pasti satu tanggal yang sama, bulan dan tahun menghasilkan hanya satu hari. Artinya bahwa fakta tentang hari dari suatu tanggal, bulan, tahun tertentu itu bisa dihasilkan melalui proses. Ya. Akibatnya dia tidak boleh menjadi suatu kolom di dalam tabel karena masuk pada kelompok redundancy derivative fakta turunan. Ini yang jarang dibahas ini. Nggak tahu nih waktu kuliah Pak Bu Reza ini dulu ada nggak dibahas tentang itu? Ya. Karena saya kalau kuliah cuma duplikat data aja Pak. Nah itu, iya juga, tapi tidak hanya itu gitu ya. Konsep duplikat itu kan multiple storage sebetulnya. Kan duplikat itu mengcopy suatu item, nilai item di tempat lain, itu duplikat namanya. Tapi kalau derivative bukan duplikat, tapi dihasilkan lewat proses. Ya seperti tadi contohnya total harga gitu. Kalau ada jumlah item dan harga, ya udah. Tapi kita perlu informasi tentang total, lakukan query untuk itu. Gitu kan? Select total harga, ya kan? Dari apa? Jadi dia menjadi suatu kolom agregat yang dibentuk dari proses mengkalikan antara quantity dengan harga satuan. Jadi lewat query diperolehnya kan begitu ya. Makanya saya seringkali juga menyarankan baca buku-bukunya itu dari buku-buku dari orang yang benar-benar bisa kredibel ya. Saya tidak recommended membaca buku-buku di pasaran yang kadang-kadang saya menemukan juga banyak kekeliruan konsep. Ini saya membahas khusus tentang redundancy ini sampai berapa menit karena
penting bagi saya itu untuk merubah mindset itu, bahwa yang namanya redundant bukan hanya multiple storage atau duplikasi data itu, tetapi juga ada derivative, fakta turunan. Akibatnya kalau misalnya tidak ada itu, dia integritas dari data, integrity itu, ya bisa dijamin integrity. Ya. Kalau integrity yang terjamin, maka konsistensi dari informasi yang diperolehnya juga terjamin. Saya menanyakan nama Mas Yo tadi dimanapun ya, kan cuman nama itu cuman satu, itu tersimpan di dalam database, walaupun setiap tabel itu mungkin berrelationship dengan tabel-tabel yang lain, apalagi itu ada relationship, maka proses query atau menemukan informasi menjadi jauh lebih konsisten. Kemudian juga ini data kan digunakan bersama-sama, konsep database ini ya. Maksudnya sama-sama itu kan aplikasi yang terkait dengan database itu mungkin lebih dari satu. Gitu. Ini seringkali kalau di kita di Indonesia ini, apalagi di instansi pemerintah gitu ya, di mana membuat program itu menjadi project, sehingga membuat program ini ada perusahaan A, membuat program ini ada perusahaan B gitu. Padahal banyak data yang sama-sama digunakan. Akibatnya apa? Satu aplikasi, satu database. Nah, ini yang berbahaya juga. Seharusnya konsep merancang database itu tidak berpikir tentang aplikasi harusnya. Ya. Orang yang merancang database untuk sebuah organisasi harusnya merancang secara keseluruhan dari database untuk organisasi itu. Adapun nanti aplikasi apa yang akan menggunakan itu tergantung bisnis proses yang akan menjadi layanan di dalam organisasi itu. Oh, layanan ini akan ada aplikasinya, layanan ini ada kan database-nya sama. Sehingga inkonsistensi, integritas data, konsistensi dari informasi, kemudian masalah redundancy juga bisa betul-betul optimal. Tapi saya lupa juga tadi masalah redundancy. Ini tidak bisa dihilangkan Bapak Ibu ya. Redundancy ini tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Yang bisa diminimalkan. Karena ada yang redundancy yang dibutuhkan. Ketika suatu tabel berrelationship dengan tabel yang lain, dia perlu foreign key misalnya, itu kan redundancy sebetulnya, duplikasi data itu, multiple storage. Tapi multiple storage yang dibutuhkan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Jadi bukan dihilangkan redundancy, tapi diminimalkan. Apa yang minimal itu? Masalah relationship. Karena relasional dari setiap tabel itu harus, bukan dari setiap tabel ya, relasional dari tabel-tabel itu harus ada. Supaya bisa. Ya. Ini juga menyangkut keseragaman. Ini banyak kelebihan DBMS ini ya. Saya kira dari yang ditulis ini bisa juga ditambah Bapak Ibu tambahkan ya kan, yang lain-lain. Kalau kita paham konsepnya itu bisa ditambah-tambahkan atau dirangkum bisa juga seperti itu. Ini persoalan abstraksi data. Jadi di VIM ini sebetulnya akan mengganggu tuh orang yang minta masuk belakangan ini. Ini saya mohon Bapak Ibu ya, besok-besok ini kalau kita janjikan jam 8 masuk ya jam 8. Tentu sebelum jam 8 Bapak Ibu harus sudah ada. Ya kan? Saya aja tadi berapa menit sebelumnya itu sudah nongkrong di sini itu. Sudah pula habis 1 batang rokok kan. Saya merokok Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi jangan sudah mulai baru bergabung gitu. Ya. Paling tidak bergabung dulu walaupun ada aktivitas yang lain. Ya, walaupun ada aktivitas. Oke, sambil itu saya lupa juga menanyakan Bapak Ibu ini selain dari daerah Sumatera Barat, ada yang dari luar Sumatera Barat nggak? Banyak, Pak. Banyak ya? Iya. Banyak, Pak. Jawa Ada banyak, Pak. Timur, Se-Indonesia Kalimantan, itu, Pak. Pak.
Oh iya. Karena memang tidak banyak juga tempat yang melaksanakan PPG ini ya. Sehingga itu ya kalau kemarin angkatan 3 saya kebetulan di grup ya saya itu ada orang Jakarta, orang Tangerang, orang Lampung gitu ya. Ya tidak hanya Sumatera Barat. Ya memang Indonesia skopnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebetulnya masalah apa tadi siapa yang menggunakan database itu kan persoalan aplikasi. Aplikasi adalah implementasi dari layanan. Layanan adalah bisnis proses. Bisnis proses tergantung kepada aktivitas organisasi itu. Misalnya gini, bagian keuangan gitu kan. Itu kan persoalan organisasi, persoalan manajemen. Nanti perlu aplikasi di sana. Dia merujuk ke mana? Ya ke database fisik yang sama. Bagian akuntansi, bagian HRD, mungkin bagian apa lagi gitu. Ya. Karena bagian-bagian ini misalnya di dalam ya itu terkait dengan rancangan database. Tapi jangan kepada aplikasinya gitu. Ya. Layanannya yang penting. Pahami layanannya ya. Ini sangat penting ketika Bapak Ibu menganalisis kebutuhan terkait misalnya pengembangan suatu aplikasi. Ya, kalau kita menggunakan metodologi tertentu atau ya metode pengembangan, maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan nanti itu di mana Bapak Ibu harus menganalisis kebutuhan misalnya database terlebih dahulu. Dari mana database itu bisa dirujuk untuk jadi bahan rujukan untuk merancang database? Ya dari value chain-nya suatu organisasi yang menyangkut tentang berbagai proses, baik proses utama maupun proses pendukung. Proses utama itu biasanya terkait core bisnisnya, proses pendukung terkait manajemennya. Misalnya kalau organisasi itu seperti UNP, pendidikan tinggi, apa proses utamanya? Proses utamanya adalah apa? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 3 core bisnis itu. Ya. Yang lainnya adalah membantu menjalankan itu semua. Ya kan? Membantu menjalankan itu ada fungsi keuangan, ada fungsi pengadaan, ada fungsi keorganisasian, ada fungsi macam-macam yang lain itu membantu 3 hal bisnis tadi. Ya kan? Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Itu saja. Ya. Yang lainnya membantu. Nah itu saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami tentang pengembangan sistem itu memahami tentang manajemen. Saya sangat menyarankan ya. Supaya Bapak Ibu juga tahu karena apa? Karena sistem informasi misalnya ya sebagai produk dari teknologi informasi. Sistem informasi itu adalah implementasi teknologi informasi pada suatu organisasi. Jadi ada yang pernah nanya, apa bedanya teknologi informasi dan sistem informasi? Teknologi informasi itu tidak ada apa namanya tuh semacam produk yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan, itu teknologi informasi yang terkait dengan komputer dan device-nya yang lain. Itu teknologi informasi, baik hardware maupun software. Kalau sistem informasi, itu sudah implementasi dari teknologi itu di dalam suatu organisasi. Ya kan? Oke, saya pikir ini tidak perlu berlarut-larut di sini. Kemudian, nah ini komponen DBMS itu ada beberapa hal kan, ada yang terkait dengan manajemen, ya, ada database tadi, sistem, ada data. Ini semuanya, ini coba saja Bapak Ibu lihat ya, terkait keorganisasian, manajemen, Bapak harus tahu level manajemen, Bapak harus tahu fungsi manajemen, ya. Harus tahu berbagai persoalan di dalam manajemen. Bagaimana mungkin kita bisa merancang dan membuat misalnya mengembangkan sebuah aplikasi untuk sebuah organisasi. Kalau misalnya kita tidak paham tentang manajemen, itu omong kosong. Gitu.
ya kan? Belum lagi persoalan misalnya gini, Bapak Ibu harus misalnya diminta mengembangkan suatu aplikasi yang tidak mengerti, terus bisa ya, sehebat apapun orang ketentuannya, di mana ada ilmunya di sana yang harus Bapak Ibu pelajari. Ya, bukan uang masuk uang keluar saja kan, persoalan cash flow gitu. Walaupun ujung-ujungnya ya cash flow gitu ya. Bapak Ibu tentu harus tahu tentang berbagai model finansial. Suaranya kok putus-putus ya Pak? Nggak kedengar sampai sini. Gimana menghitung? Jadi yang terkait dengan database yang akan di-manage di dalam sebuah DBMS itu, ya, karena nanti akan dirancang oleh Bapak Ibu sendiri, maka harus memahami tentang bagaimana teknologi software, teknologi IT-nya sendiri, tentang sistem, jaringan, data, database, manajemen, dan sebagainya. Banyak komponen. Nah, di model data ini secara umum bisa dibuat tentang relationality ya. Nah, model hierarki seperti ini bisa Bapak Ibu lihat sebetulnya dia apa namanya, menyusun hierarkis dari tabel-tabel di dalam suatu database ya, model hierarkis. Nah, seperti ini nih, dosennya lagi ada pengantar basis data, ada matematika, barangkali dan sebagainya kan, ada perangkat keras. Dibagi-bagi secara hierarkis ya. Kalau misalnya ISE ini semuanya itu ya. Ada model jaringan di mana satu data atau database itu terkait dengan database yang lain. Model jaringan. Ada model relational yang kita bahas tentang relational model. Kenapa disebut model relational? Karena kita memandang bagaimana satu tabel itu berrelationship dengan tabel yang lain. Jadi relasinya, kalau saya menyebut relasi atau Bapak Ibu melihat di modul ini relasi, ini termasuk benar juga ini menyebutnya. Karena saya sering sekali saya tanya gitu kepada guru atau orang lain gitu, ya. Apa itu relasi? Jawabannya hubungan, Pak. Hubungan antar tabel dengan tabel, Pak. Saya bilang itu relationship, bukan relasi. Relasi dalam konteks database itu adalah tabel. Tabel itu relasi. Relation itu tabel. Ya. Sementara kalau hubungan antar tabel disebutnya relationship. Ya, bukan relasi. Bahwa suatu relationship bisa menjadi tabel atau bisa menjadi relasi, bisa. Terutama misalnya ketika ada hubungan many to many. Umumnya seperti itu. Kalau many to many, dua tabel itu bisa kemudian relationship-nya menjadi tabel. Misal seperti tadi antara
antara barang dan pembeli. Barang dan pembeli, 2 tabel itu kan. Nggak bisa itu karena many to many. Seorang pembeli bisa membeli banyak barang, dan satu jenis barang bisa dibeli banyak pembeli gitu. Itu many to many hubungannya, kardinalitasnya. Maka minimal harus ada tabel relationship. Hasil relasi relasional atau relationship antara tabel barang dan tabel pembeli. Namanya tabel pembelian barangkali atau tabel transaksi ya. Makanya ada muncul istilah itu tabel utama, tabel transaksi. Ya itu tabel transaksi itu karena adanya relationship seperti itu. Ya kan? Jadi mungkin ada tabel pembelian atau mungkin dia ada tabel transaksi dan sebagainya. Jadi kalau di sini istilah relasi udah benar ini, saya cek nih kan. Relasi dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan kemubaziran data dan menggunakan kunci tamu untuk memberikan relasi. Kunci tamu ini juga saya sih berharap ya Bapak Ibu mengerti ya. Ini kalau diterjemah semuanya harus diterjemahkan itu mabok juga kita itu. Nanti aneh gitu ya kayak misalnya kunci tamu. Apa itu kunci tamu? Forenski kali nak Pak. Ya, forenki diterjemahkan menjadi kunci tamu atau kunci. Ada lagi kunci luar. Ada kunci luar, kunci tamu. Padahal merujuk kepada binatang yang sama itu kan. Forenki itu namanya. Sebetulnya, kalaupun mau diterjemahkan, saya lebih setuju menyebutnya itu kunci asing. Kunci asing. Kenapa? Karena dia bukan kunci di tabel itu, tetapi kunci di tabel di luar itu. Jadi kunci asing gitu. Forenki gitu. Kalau kunci tamu ya nanti pada saat bertamu aja ada ya. Jadi atau istilah aslinya saja lah forenki, primary key gitu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu paham maksudnya. Ya. Paham maksudnya. Oke, nah di dalam suatu database pasti itu Bapak Ibu akan menemukan itu apa yang menjadi foreign key, apa yang menjadi primary key, konsep-konsep seperti gini misalnya. Kalau hubungan kardinalitas, ya hubungan relationship antara satu tabel dengan tabel yang lain, kardinalitas itu satu ke banyak, maka di sisi mana foreign key itu disematkan? Apakah di sisi satu atau di sisi banyak? Atau gini, apakah di tabel satu itu harus ada foreign key? Atau di sisi banyak itu yang harus ada foreign key? Itu konsep tuh. Kalau nggak paham itu ya nanti sembarangan aja. Oh ini kan supaya relatif, pakai anu saja, pakai foreign key. Disematkan aja salah satu tabel. Nanti salah, ya. Karena yang namanya foreign key, kalau kardinalitas itu dari satu ke banyak, maka di sisi banyaklah foreign key itu harus disematkan. Ya, misalnya apa yang satu ke banyak antara satu tabel dengan tabel yang lain, hubungannya satu ke banyak. Apa misalnya? Sekolah dengan siswa, Pak. Sekolah dengan siswa. Konteksnya Dosen dalam dengan mahasiswa. Guru dengan siswa. Ya, dosen dengan siswa, dosen dengan mahasiswa. gini kan. Kalau satu ke banyak itu kan maknanya begini. Hubungan suatu item data pada tabel sisi satu berhubungan dengan banyak item pada sisi tabel banyak. Ya kan? Jadi kalau misalnya apakah dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa itu satu ke banyak? Coba Anda lihat. Real persoalannya. Apakah satu guru itu siswanya banyak? Oh iya betul Pak. Apakah satu siswa gurunya satu? Harus dibalik. Kalau satu ya satu ke banyak tuh. Ya.
Tapi kalau satu siswa itu juga diajar oleh banyak guru, ya kan? Dia matematikanya gurunya lain, bahasa Indonesia gurunya lain, gitu. Ya kan? Berarti banyak ke banyak itu. Satu orang guru mengajar banyak mahasiswa. Satu siswa atau mahasiswa diajar oleh banyak guru juga. Kecuali di sekolah itu hanya ada satu orang guru mengajar semua mata pelajaran, yang jadi kepala sekolahnya dia, yang jadi tukang bersihin WC dia juga, yang jadi cuma satu guru. Satu sekolah. Mau tidak mau itu database-nya satu ke banyak. Tapi kalau ada guru matematika, nggak ada yang lain lagi. Guru bahasa Indonesia, yang lain lagi. Berarti banyak ke banyak dong itu. Nah ini harus hati-hatinya kita merancang database. Memahaminya sebetulnya. Kalau merancangnya mungkin gampang. Kalau memahaminya itu yang kadang-kadang menyimpulkan dari berbagai persoalan. Jadi dari persoalan itu Bapak Ibu harus pandai gitu, memilah-milah. Oh ini nanti kalau dalam database satu ke banyak atau banyak ke satu. Sedangkan misalnya satu bapak dengan misalnya nama orang tua dengan nama anak gitu, itu aja wallahu alam ya. Tapi mungkin di Indonesia lebih bagus satu ke banyak gitu ya. Implementasi. Karena satu orang bapak, satu orang tua gitu ya, apa bapak misalnya, dia punya banyak anak, tapi satu anak bisa satu bapaknya, kecuali hasil rame-rame kan gitu. Itu contoh satu ke banyak seperti itu Bapak Ibu. Harus dibalik ya, satu berhubung dengan banyak item, tapi satu item di sana harus berhubungan dengan hanya satu. Itu satu ke banyak. Ya. Kalau pejabat, tabel pejabat, misalnya tabel pejabat, kalau ada pegawai ya, pejabat atau tabel pegawai, dengan mobil dinas, dengan tabel mobil dinas. Ini kita boleh memandangnya satu ke banyak atau banyak ke satu ya. Atau mobil dinas dengan tabel pegawai. Itu satu ke banyak bukan? Satu ke satu mungkin Pak ya. Kalau mobil dinas kan bersifat umum, tapi satu mobil dipakai orang banyak. Mobil dinas gini ya, mobil dinasnya mobil dinas yang melekat pada jabatan. Satu ke satu. Satu banding satu Pak. Kenapa satu-satu? Jadi satu pejabat, satu mobil dinas, atau satu mobil dinas tanggung jawab dari satu pejabat, kan begitu ya mananya ya? Ya. Bisa diterima itu. Bisa diterima itu. Tapi mungkin itu database di kantor Bapak Ibu. Kalau di UNP itu satu ke banyak. Di UNP itu satu ke banyak. Karena ada satu pejabat. Karena apa? Satu ke banyak. Karena ada satu pejabat yang memegang 3 buah mobil. Walaupun satu item yang melakukan itu, maka itu harus diakomodir di dalam database dan disebutnya satu ke banyak. Contoh pejabat rektor itu 3 tuh mobilnya. Iya kan? Kalau saya nih dosen informatika, mobilnya. Ya mobil pribadi saja, bukan mobil dinas kan. Tapi kalau rektor 3 itu Bapak Ibu. Di UNP itu. Nggak tahu saya mungkin ditambah lagi 1. Karena ketika misalnya melakukan tugas lapangan beda mobilnya. Ketika di dalam kota beda mobilnya. Ketika misalnya mengurusi persoalan Dharma Wanita ya kalau di kita ya. Itu atas nama rektor, itu bukan atas nama ibu rektor. Atas nama rektor itu. Berarti satu pejabat memegang, walaupun hanya satu orang. Tetapi itu di dalam database-nya disebutnya satu ke banyak. Hanya ada satu item yang melakukan itu harus diakomodir. Kalau tidak, gimana cara mencatatnya itu di database nanti? Satu ke satu semuanya, ini harus satu. Rektor ada 3, berarti ada rektor 1, rektor 2, rektor 3 tuh jadinya terpaksa.
Kalau di UNP ini Ganepri 1, Ganepri 2, Ganepri 3 jadinya namanya. Satu ke satu. Kan terpaksa seperti itu. Jadi harus satu ke banyak. Ya, satu ke banyak. Dan sekali lagi, boleh Bapak Ibu balikan gitu. Satu ke banyak itu artinya satu item di tabel. Satu terkait atau berhubungan dengan banyak item di tabel. Lebih dari satu disebut banyak itu Bapak Ibu ya. Lebih dari satu di tabel yang lain. Dan satu item di tabel yang satu hanya terkait dengan satu item. Jadi satu ke banyak harus diuji 2 kali. Ya, dari 2 sisi diuji. Nah, itu persoalan-persoalan konsep ya yang harus Bapak Ibu pahami. Ya. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Ya, kemudian apalagi itu istilah. Nah, istilah ini sudah benar saya bilang, dari relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri. Nah, itu udah benar tuh. Tapi coba Bapak Ibu lihat buku-buku bahasa Indonesia itu. Ada relasi antara A dan B. Tabel A dan tabel B. Enggak, itu enggak relasi namanya. Kalau istilah database itu relasi itu adalah tabel. Ya kan? Apa yang maksud dengan tabel tidak normal? Misalnya begitu ya. Tabel tidak normal adalah suatu tabel di mana di dalamnya ada tabel. Kalau dalam istilah database-nya ada relasi dalam relasi, nah, itu tabel tidak normal namanya. Kalau ada suatu tabel yang di dalamnya ada tabel, itu disebut tabel tidak normal. Ini persoalan normalisasi lagi ya. Jadi aturannya gini, tidak ada relasi dalam relasi. Suatu database itu tidak boleh ada relasi dalam relasi. Tidak boleh unnormal table gitu. Ini relasi begitu, kemudian entitas sebetulnya sama seperti himpunan maknanya ya. Ketika kita misalnya mau merancang database, pasti kita mengidentifikasi entitas-entitas apa, dan entitas itu biasanya lebih mudah diidentifikasi ya. Tetapi yang harus Anda pahami bahwa entitas tidak mesti fisik, tidak mesti secara fisik ya, karena ada juga entitas konsep ya. Seperti misalnya kalau di sini apa nih? Ini fisik semua, mahasiswa, dosen, pemasok, mobil, mesin, ruangan, negara, desa, penjualan. Ini konsep nih. Registrasi ini konsep nih. Hukuman ini konsep tuh, ya kan? Jadi harus pandai-pandai mengelompokkan. Bermula dari entitas itulah nanti Bapak Ibu bisa melihat keterkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Kemudian ketika melakukan perancangan dan salah satu kegiatan yang harus dilakukan melakukan normalisasi, bisa saja entitas itu menjadi terdekomposisi atau terpecah dari tadinya satu tabel universal menjadi tabel-tabel yang lebih mengikuti norma normalisasi. Kenapa dilakukan normalisasi? Karena memang kita menghindari adanya redundancy. Salah satu caranya adalah dengan normalisasi, ya, supaya diperoleh konsistensi dari informasi dan integritas data, ya, entitas. Apakah nanti entitas ini menjadi tabel? Mungkin. Bisa juga menjadi lebih dari satu tabel, suatu entitas. Seperti misalnya apa nih? Penjualan. Ini penjualan. Apakah jadi satu tabel penjualan? Mungkin ada terdekomposisi berdasarkan apa yang dilakukan di normalisasi, terdekomposisi misalnya dari ada detail penjualan, misalnya ada tabel penjualan, ada tabel detail penjualan, misalnya gitu kan? Karena mungkin di penjualan hanya mencatat tentang nomor transaksi, tapi bahwa di transaksi itu ada item-item barang yang harus didetailkan, maka setiap transaksi itu akan berrelationship dengan suatu detail penjualan. Jadi entitas penjualan bisa saja terdekomposisi menjadi lebih dari satu tabel.
Itu harus Bapak Ibu pahami itu. Atribut, ini masalah atribut. Kalau kita cerita atribut, itu sama maknanya dengan kolom. Kalau dalam tabel, kolom itu atribut namanya. Dan suatu atribut punya domain sendiri. Tidak boleh domainnya tidak jelas, harus jelas domainnya. Kayak nama misalnya atau NIM. Yang dimaksud NIM adalah harus terdefinisi dengan jelas. Itu makanya perlu membuat satu kamus data sebetulnya kan. Apa itu NIM? NIM adalah suatu nomor khusus yang diberikan terhadap mahasiswa terregistrasi dengan mengikuti kode penomoran sebagai berikut. Harusnya gitu. Jangan NIM. Lalu integer saja gitu. Ini saya sering sekali marahin mahasiswa di sini. Dia bikin tabel karena mungkin di buku-buku sering dicontohkan ada ID untuk apa gitu, terus tipe datanya integer gitu. Saya bilang Anda tidak akan menjadi seorang database yang handal nih kalau masih berpikir kayak gitu. Ketika kita membuat ID, ya, sebetulnya secara teoritis gitu, yang namanya ID itu harus diambil karena dia akan menjadi primary key, dia harus diambil dari atribut-atribut yang ada. Ya kan? Bisa saja suatu, waduh, ini yang namanya primary key itu kan harus unik misalnya. Tidak boleh ada yang sama antara satu record dengan record yang lain. Berarti kita benar-benar harus mengevaluasi setiap atribut itu. Apakah atribut itu benar unik? NIM misalnya. NIM pasti unik karena setiap mahasiswa pasti berbeda, ya kan? Berarti bisa menjadi kandidat key itu. Bisa menjadi kandidat primary key. Tapi apakah kita langsung menjadikan dia primary key? Ya tidak tentu, belum tentu. Mungkin kita menambahkan atribut lain gitu. Tahun masuk misalnya. Digabungkan dengan NIM. Iya kan? Oleh karena itu, ketika kita membuat ID atau kode yang akan mencirikan sebuah record di dalam tabel, secara umum dalam database, kita harus membuatnya sesuai dengan ketentuan. Teknik kearsipan disebutnya ya. Kode itu. Ini jangan pakai integer saja, walaupun penjelasan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu kan. Itu berbahaya itu. Ini ada satu kejadian, nih, saya cerita sedikit. Ada satu kejadian dulu ketika ada seseorang nanya, Pak, kok sisi informasi kami nggak bisa dipakai lagi? Kenapa? Ya pokoknya begitu dijalankan, udah stuck aja, hang, nggak bisa. Terus saya bilang, itu berarti ada satu tabel transaksi, saya menyebutnya seperti itu, ada suatu tabel transaksi di mana ID yang menjadi primary key-nya dibuat dari tipe integer. Walaupun long integer, walaupun untuk mesin 128 bit, long integer itu bisa miliar, tapi tetap saja yang namanya integer ataupun long integer ada batas akhirnya. Ingat itu. Suatu record, suatu primary key tidak bisa dihapus. Kalaupun dihapus, tetap akan berlanjut ke nomor yang lain. Walaupun sudah kosong database itu, tabel itu, tetap saja nomor berikutnya adalah nomor setelah nomor terakhir diproduksi. Sehingga pasti akan mencapai nomor terakhir dari integer. Jadi hati-hati menetapkan tipe data pada suatu atribut. Apalagi akan dijadikan primary key. Ya. Yang baik adalah membuat primary key itu, membuat kode untuk primary key itu harusnya mengikuti aturan teknik kearsipan. Misalnya nomor mahasiswa itu biasanya NIM ya, NIM itu sudah ada di dalam itu nomor tahun masuk. Atau gini deh, nomor induk pegawai, NIP. Bapak Ibu ada yang PNS di sini? Kalau Reza sudah PNS, Reza ya? Ya Pak. Berapa nomor NIM-nya coba sebutkan? Nomor NIM. Nomor NIP. NIP-nya di awal itu tahun lahir, kemudian bulan,
tanggal, kemudian tahun pengangkatan, bulan pengangkatan, yang terakhir itu nomor urut. Setelah bulan pengangkatan ada jenis kelamin itu kalau tidak salah. Nomor urut. Iya. Jenis kelamin, baru nomor urut. Jadi ada 4 tahun. Jenis Ya, kelamin, ada nomor urut. ya, ada 4 digit untuk representasi tahun. Ada 2 digit untuk representasi tanggal. Ada 2 digit untuk representasi bulan kelahiran, ya, tanggal dan bulan kelahiran. Kemudian nanti disambung lagi dengan ada 4 digit untuk tahun pengangkatan. Ada 2 digit untuk bulan pengangkatan, ada 1 digit untuk jenis kelamin, dan ada 3 digit untuk nomor urut. Nomor urut. Ya begitu. Itu teknik pengkodean itu seperti itu. Walaupun itu belum tentu bagus ya. Persoalan bagus perlu dinilai lagi. Ya. Tetapi bahwa nomor itu harus dibentuk gitu. Coba nomor mahasiswa. Kalau nomor mahasiswa Reza berapa? Dulu di UNP. 1102-689. 1102-689. Saya nggak tahu itu dari mana itu. 11 itu mungkin 2011. 11-nya itu tahun masuk. Iya, 2011. Terus? Kode prodi kalau nggak salah, Pak. Baru nomor urut. Nah, kan itu persoalannya. Seharusnya karena mahasiswa itu harusnya kan punya nomornya itu nasional, beda ya untuk seluruh Indonesia. Satu nomor NIM untuk satu nomor mahasiswa, baik negeri maupun swasta harusnya mau unik gitu ya, supaya bisa diintegrasikan di dalam proses-proses yang lain terkait dengan urusan kemahasiswaan itu di tingkat nasional. Gitu. Ya, kalau di orang kan menggunakan apa namanya, kalau di Amerika SSN ya, Social Security Number. Jadi satu orang penduduk Amerika itu punya Social Security Number yang itu menjadi ID dia di mana-mana, gitu ya, baik di sekolah maupun di SIM, surat izin mengemudi dan sebagainya. Kalau kita kan beda ya, di sekolah beda, di askes beda, di rumah sakit beda, itu ya ID-nya, sehingga kita banyak ID itu. Tapi tidak apa-apa karena memang kita belum menjadi negara yang fully integrated database, sehingga itu memang terjadi karena apalagi berbasis project, dibuat database ini, dibuat database ini. Nah, sama seperti ketika saya dulu harus membuat KTP elektronik, saya harus berjam-jam dan kadang-kadang sejam itu sudah lewat pula. Pak, besok lagi Pak, sudah mau tutup kami. Nanti datang lagi mengurus KTP elektronik dulu itu sampai berhari-hari, berjam-jam. Karena kita harus mengambil mata juga difoto kan, retina mata, kemudian ini wajah, kemudian fingerprint ini semua ke 10-10-nya itu diambil gitu. Dan itu antri di kecamatan itu. Waduh, saya betul-betul teraniaya waktu itu ya. Ya karena misalnya sudah antri ternyata sampai habis waktunya, besok lagi Pak. Besok belum tentu juga pasti itu. Karena harus antri lagi seperti itu. Jadi betapa sulitnya orang mengurus itu. Hal yang sama terjadi ketika membuat karpeg. Kartu pegawai. Kartu pegawai elektronik, karena dari awal kan saya dari tahun 88 sudah, 89 ya, pengangkatan saya, itu sudah ada karpeg kan, tapi harus ada pula karpeg elektronik. Maka diambillah lagi sidik jari saya, diambillah lagi wajah saya, diambillah lagi retina mata saya, begitu, dan data-data lain yang dibutuhkan. Kan rasanya saya sebagai orang informatika, kok kayak orang bodoh saya ini ya. Itu udah diambil kemarin di kecamatan, sekarang diambil lagi di sini gitu. Kalau misalnya sekali dipoto kegantengan saya luntur, semakin luntur kegantengan saya. Jadi agak susah juga saya. Ya tapi di Indonesia banyak begitu berbasis project, ya. Berbasis project, ini project KTP, ini project karpeg, nanti project SIM. Padahal seharusnya kan satu kali ngambil kalau terintegrasi, ya udah gitu. Data itu ada kok, ya. Jadi tidak ada pulau-pulau data yang menjadi egoisme sentral dari masing-masing instansi. Kan gitu.
Kalau saya jadi presiden, saya bikin proyek database nasional itu. Tapi kan nggak mungkin saya jadi presiden. Ya, jadi itu hal seperti itu, pandai-pandai membuat kode itu. Dulu saja nomor induk pegawai itu, Bapak Ibu, itu cuma zaman saya diangkat pertama kali, itu 9 digit. 3 digit nomor departemen, 6 digit nomor urut. Kita tahu bahwa nomor urut itu integer itu. Kalau 6 digit berapa integer yang bisa diakomodir? Kalau dimulai dari 0000000 sampai 99999 itu cuma 1 juta. Apa mungkin pegawai negeri itu hanya 1 juta? Begitu. Misalnya dulu 130 adalah Departemen Pendidikan Nasional dulu. Ternyata 1 juta lewat. Oh, tambah lagi 131 lah. Nah, saya termasuk kelompok 131. Jadi setelah 1 juta ke atas, ternyata harus diganti. Bukan diganti ya, ditambahkan. Tadinya kode 130 untuk pendidikan, menjadi 131. Ternyata udah lewat pula 1 juta, tambah lagi 132. Makanya ada pegawai yang diangkat dengan nomor RIB 132 untuk lembaga yang sama. Itu karena persoalan merancang kode tidak benar. Nah, gitu. Berarti bukan orang informatika aja yang merancang itu ya. Jadi merancang itu penting ya, penting Bapak Ibu. Oke, ini daripada berlarut, kita 2 modul padahal hari ini, atau gini aja deh. Saya usahakan nanti sore menyambung untuk modul. Kan 2 modul paling tidak sekarang ini ya. Sekarang 1 modul, nanti sore 1 modul gitu. Karena malam saya harus mengajar pula mengajar PBO sampai malam. Ya, sekarang ada kurikulum merdeka, mahasiswa saya bukan mahasiswa UNB saya saja gitu yang mengambil PBO, ada dari universitas lain, ada yang dari Universitas Esa Unggul, ada dari UNS Semarang gitu ya. Jadi bisa dari mana-mana tuh yang ngambil PBO. PBO. Nanti malam itu terjadwal supaya tidak per kelas itu. Modul saya kirim di e-learning, lantas untuk membahasnya Zoom meeting gitu. Tapi saya jadwalkan malam supaya tidak bentrok. Oke. Istilah, jadi sekali lagi, masalah istilah di dalam basis data, khususnya data relational ini, itu banyak, ya, dan harus Bapak Ibu pahami apa itu istilah itu maknanya. Ya, kalau tidak dipahami, tidak mengerti apa maksudnya itu. Domain adalah sekumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Domain. Seperti yang saya bilang tadi. Tidak boleh domainnya macam-macam. Untuk satu kolom atau atribut itu satu domain. Bisa saja ada domain yang subdomain, misalnya kayak gini. Nama dibagi dalam 2 kolom misalnya. Nama depan dan nama akhir. Itu kan dua kolom tuh, 2 atribut tuh. Sama-sama domainnya nama, tapi sub atributnya domain nama 1, domain nama 2 kan gitu, atau domain nama awal, domain nama akhir. Bahkan 3 harusnya itu domain nama itu. Nama awal, nama tengah, nama akhir. Ya kan? Seperti siapa ini? Mardi Utomo Jakarta, itu 3 kan? Jakarta ini namanya Pak Mardi? Atau apa itu? Ini yang tidak nyala videonya Pak Mardi Utomo. Ya Pak. Bukan Pak, itu daerah Pak. Iya, saya tahu itu. Karena Bapak mematikan anunya apa namanya? Tadi saya ke belakang sebentar Pak, makanya itu tadi. Tadi saya udah izin lewat chat. Saya sedang ngajar, tidak sempat ngecek chat. Ya Pak. Oke. Kita lanjut. Jadi apa namanya, istilah atau terminologi itu harus dipahami. Domain itu apa? Derajat itu apa? Kardinalitas itu apa? Ya, saya mungkin tidak perlu mengulas 1 lebih 1, tetapi Bapak Ibu harus memahaminya. Ya.
Oh Pak, saya dulu tidak bukan sarjana komputer. Apa boleh buat? Bapak sekarang jadi mahasiswa PPG. Ini mata pelajarannya. Ini body of knowledge-nya. Harus Bapak. Karena di UP nanti keluar juga. Iya kan? Jadi jangan salahkan saya, salahkan yang menyusun kebijakan. Ya. Nih masalah kardinalitas ya. Ini masalah simbol. Simbol ini macam-macam lah orang menggunakan ya. Ada pakai huruf 1 M gitu ya. Ada pakai notasi seperti ini. Itu terserah mana yang dipilih, yang penting konsisten. Ya, kalau pakai simbol-simbol silahkan. Ini ada one and only one, satu dan hanya satu. Ini sebetulnya terkait juga dengan keanggotaan ya. Jadi kan ada harus ada. Misal suatu relationship-nya itu 1 ke 1 dan harus ada. Ada begitu. Tapi ada 1 ke 1 dan boleh 0. Nah itu ada tuh. Kayak saya di tabel pegawai dan tabel kendaraan dinas tadi. Berarti hubungannya 1 ke 1. Kalau memang cuma 1 ya. Semua pejabat itu hanya 1 gitu. 1 ke 1. Dan tidak boleh 0. Dan boleh 0. Karena ada pegawai yang tidak punya mobil dinas, gitu misalnya ya. 1 ke banyak ada one more or more gitu ya. 0 or more tuh kan gitu tuh, 0 atau lebih 0. Ini nanti hubungannya dengan di seberangnya, di tabel seberangnya. Dan di tabel seberangnya juga akan ada simbol-simbol ini, salah satu dari simbol ini. Ya, 0 or 1, 0 atau 1. 0 or more, 0 atau banyak. Jadi maksudnya nih, tidak ada pun tidak apa-apa, tapi dia mengakomodir yang banyak. Tapi kalau dia harus ada 1 paling tidak, walaupun banyak diperbolehkan, one or more. Ya. Ini terkait dengan 1 ke 1, 1 ke banyak ke 1, banyak ke banyak, ini relationship-nya. Ini ada simbol-simbol seperti itu ya, Bapak Ibu juga sudah terbiasa mungkin melihat ya. Kardinalitas relasi itu ya antar relasi, antar tabel itu simbolnya entitas seperti ini weak entity, ada simbol atribut seperti ini ya. Oke ya Bapak Ibu, ada dituliskan begini 1 ke n, 1 ke banyak ya. Kalau juga menggunakan simbol-simbol ini boleh juga gitu. Ya, kemudian perintah ini sekitar berapa 7 mungkin ada ya. Bahasa SQL itu ada 7 gitu. Tapi umumnya orang menggunakan 3 atau 4 saja. Ada DDL, Data Definition Language, yang akan mengkonstruk suatu database di dalam DBMS itu. Kemudian DML yang memanipulasi data. Kemudian DQL, Data Query Language ya, untuk mengambil informasi dari database. Ada lagi untuk mengatur siapa yang boleh berhak mengakses apa, DCL, Data Control Language. Karena banyak ya, bahasa pada SQL itu banyak. Ini 3 di antaranya. Malah ada juga Data Control, DCL, Data Control Language. Bapak Ibu terpaksa harus baca-baca juga tentang itu. Ya, keamanan saya mungkin tidak perlu membahas bahwa keamanan itu penting di dalam suatu database ya. Potensi keamanan bisa karena ada pencurian, penipuan, hilangnya integritas, hilangnya ketersediaan, availability, hilangnya kerahasiaan dan privacy. Ini juga bisa. Maka Bapak Ibu harus ingat bahwa ini upaya teknis ya yang dilakukan dalam pengamanan database ini. Karena bagaimanapun suatu komputer secara umum atau teknologi itu tidak ada sebetulnya teknologi yang aman ya. Jadi hukumnya cuma ada 2 ayat itu ya. Semua yang ayat hanya ada 2 ayat ya. Ayat yang pertama hukumnya itu semua komputer itu bisa diretas atau tidak aman. Semua komputer itu tidak aman. Ayat yang kedua adalah apabila ada komputer yang aman, kembali ke
ayat 1. Nah, gitu. Jadi cuman itu yang namanya hukum. Selalu ada cara, selalu ada celah. Disebutnya pitfall area. Pitfall area itu area-area rawan yang mungkin saja bisa dilakukan penerobosan atau hilangnya atau munculnya persoalan keamanan ini ya. Ada pencurian. Jadi banyak sekali caranya. Misalnya seperti data sebaiknya dienkripsi gitu ya. Dienkripsi itu dikodekan menjadi format yang lain. Itu dienkripsi namanya. Kayak misalnya WA Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mengirim pesan dari WA itu end-to-end encryption-nya itu. Maksudnya itu end-to-end itu sebelum dikirimkan dienkripsikan, baru dikirim melalui jaringan, dan begitu sampai di penerimanya baru didekripsi lagi. Menjadi plain text lagi. Itu kan end-to-end encryption. Sebaiknya database itu pun seperti itu. Kalau tidak repot Bapak Ibu merancangnya, setiap data yang tersimpan di database itu harus dienkripsi. Tidak hanya password. Pakai metode MD5 kalau di MySQL itu. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang lain juga. Atau membuat metode sendiri. Gitu. Jadi suatu data yang aman itu sebaiknya memang terenkripsi. Ya, tidak telanjang. Gitu. Kalau tidak terenkripsi, sebaiknya ditambah ledger untuk mengamankan itu, kan begitu ya. Berarti ada berpikir tentang arsitektur aplikasinya. Jangan suatu aplikasi langsung mengakses database, harus mengakses ke ledger, satu ledger lain gitu, yang mengamankan. Apakah misalnya menggunakan API, web service, atau layer, disebutnya business process layer gitu. Business layer. Ini siapa lagi ini yang Tingtung ini? Mercy Lakusa. Baru masuk nih Mercy Lakusa ini. Enggak. Ya. Ini keamanan itu tentu saja tidak hanya itu, karena tidak hanya hilangnya ketersediaan dan sebagainya. Bisa saja yang lain juga terjadi. Bapak Ibu bisa banyak baca tentang berbagai hal yang terkait isu tentang keamanan. Walaupun bisa dikategorikan nanti keamanan di server, masih harus ada penanganan tersendiri, ada trusted IP address, berarti suatu IP yang menggambarkan satu domain tertentu itu memang harus trusted, harus tersertifikasi. Sama kontrol akses tabel juga begitu. Ya, ini di tingkat database bisa dilakukan siapa yang boleh mengakses apa. Karena setiap user itu sudah bisa didefinisikan tuh melalui DCL itu, didefinisikan misalnya kalau usernya ini, maksudnya ini tuh tentu ID usernya ya, ID user ini dia hanya bisa membaca tabel apa saja, mengupdate tabel apa saja, itu bisa didefinisikan Bapak Ibu, ya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Kemudian koneksi database ini juga, ya seperti yang saya bilang tadi, koneksi database itu ya jangan langsung gitu aplikasi langsung mengakses database. Kalau dulu zaman PHP di bawah 5 itu, MySQL di bawah versi 5, itu kan langsung ya, MySQL Connect begitu, waduh, itu luar biasa tidak aman itu ya. Bisa diinjeksi dan segala macam. Mungkin pernah dengar itu dulu waktu 2000 berapa ya, zaman Pak SBY Presiden itu, KPU itu diretas sehingga nama-nama partai berubah gitu, ada partai kolor hijau. Iya, buah pisang, Pak. Ada buah pisang, macam-macam lah. Itu kan diinjeksi itu. Coba itu, proyek miliaran itu dengan gampang saja diretas seperti itu. Siapa yang bodoh? Bapak Ibu bisa menekan sendiri, bisa ada sesuatu yang keliru di sana ya. Bukan hanya mungkin anak STM yang bikin aplikasinya itu. Anak STM yang dulu ya, kalau anak STM sekarang kalau gurunya Melia Reza ini saya yakin juga bagus. Semangat Pak siswanya kalau Bu Melia Reza gurunya. Oh gitu ya. Ya syukurlah. Saya yakin betul.
kenapa menyebut-nyebut Melia Reza? Karena cuma ini yang saya kenal lama. Ya. Yang saya kenal lama cuma Melia Reza, mohon maaf Bapak Ibu yang lain. Dia banyak membantu saya waktu kuliah dulu, jadi kenal lama ini. Oke, jadi ancamannya bisa ada interupsi, ya kan? Bisa ada intersepsi, bisa ada fabrikasi, ada bisa modifikasi. Itu banyak sekali dan mungkin beberapa di antaranya. Silakan Bapak Ibu baca saja. Kemudian apalagi ini prinsip keamanan, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, pengamanan basis data. Nah ini sekali ini, ya. Ada otorisasi itu seperti tadi misalnya. Otorisasi itu siapa boleh mengakses apa. Nah itu otorisasi kan. Caranya juga bisa membuat tabel view. Ini yang juga jarang dilakukan ini. Tabel view ya. Jadi suatu akses aplikasi itu sebaiknya ke tabel view, jangan ke tabel fisik. Sebaiknya dibuat tabel view. Tabel view itu bisa diambil, bisa dibuat dari hasil query kan? Query. Walaupun misalnya tabel query seluruh tabel atau seluruh kolom yang ada pada tabel itu lalu dibuat tabel view. Itu jauh lebih aman ketimbang langsung mengakses tabel. Ya. Makanya harusnya kalau di sisi server itu harus terpisah tuh antara server database dengan server aplikasi. Di server database nanti dibuat tabel-tabel view atau store prosedur. Panjang kali ceritanya ini. Jadi banyak sekali tekniknya sebetulnya ya. Banyak sekali teknik yang bisa dilakukan ya. Ini juga persoalan recovery, backup dan recovery data itu harus dilakukan secara periodik. Kesatuan data dan enkripsi seperti yang saya sampaikan, ya, integritas. Ini penting, apalagi kalau misalnya database-nya terdistribusi. Bagaimana menjamin integritas data? Itu harus ada sinkronisasi segala macam. Belum lagi di clustering gitu, ya. Bayangkan saja gitu kalau kita transaksi misalnya di sebuah bank, kemudian jaringannya rusak, bisnis kita terganggu. Alasannya dia sederhana aja, melalui satpam pula itu ngomongnya. Maaf Pak, jaringan terganggu atau ada masalah jaringan. Padahal kita ada urusan penting gitu. Ini cuma melalui security aja ngomong coba. Kalau saya menuntut manajernya itu yang turun menjelaskan ke konsumen itu. Karena itu merugikan sekali kan. Tidak boleh merugikan konsumen. Ini di bank banyak kejadian kayak begitu. Ya. Bayangkan kalau orang tua yang sudah payah berjalan datang ke bank harus balik lagi, jauh pula bank itu. Ya. Hanya satpam aja yang ngomong, Ibu jaringannya sedang rusak. Masya Allah. Untung saya enggak bacarui. Ya. Kalau sudah kayak begitu. Bacarui itu apa ya? Bersumpah serapah gitu ya. Karena itu kan sesuatu yang merugikan sekali. Jadi artinya itu persoalan jaringan, persoalan database, kadang tidak integritas, nah gitu ya. Tidak integritas dan integrasi. Ya. Integritas, tidak ada kesatuan di antara data-data yang ada di dalam database. Itu harus betul-betul di manage sedemikian rupa. Ya. Tidak boleh suatu urusan itu pelanggan misalnya itu terganggu gara-gara itu. Replikasi database, ini mereplikasi database sama seperti membuat tabel mirror, mereplikasi. Nanti kayak Bank Nagari ini kan bekerja sama dengan dengan UNP, maka ada dia mereplikasi database-nya di UNP. Atau sebaliknya, database UNP direplikasi di Bank Nagari. Ya, mengcopy sebetulnya, membuat mirror data gitu ya ke suatu tempat yang itu bisa diakses oleh sama-sama. Sebetulnya ini sedikit berbahaya gitu. Makanya itu yang saya bilang harusnya dibuat teknik yang lain gitu yang bisa mengatasi masalah replikasi data ini. Seperti tabel view itu paling tidak bisa mengurangi gitu ya. Kalau membuat mirror itu berbahaya juga sebetulnya, walaupun itu mirip-mirip dengan view. Makanya yang penting itu mungkin begini, integrasi antar aplikasi, antar organisasi tentu melalui
komunikasi itu kan melalui software gitu ya, melalui perangkat lunak, sistem gitu ya, antar sistem. Makanya itu gunakan seperti web service, API, itu yang harus digunakan. Ya. Bagaimana misalnya Bukalapak bisa menggunakan API-nya JNE sehingga terintegrasi. Manakala kita bertransaksi dengan Bukalapak dan memilih kurirnya JNE, otomatis sebetulnya kita bertransaksi dengan JNE, kan begitu. Apakah database secara telanjang? Tidak. Ada teknik tersendiri bagaimana membuat API, menyediakan Reza ini pintar kali membuat, kalau dulu ada teknologi JSON segala macam gitu ya, untuk membuat itu ya, membuat koneksi-koneksi ke berbagai sistem yang lain. Seperti misalnya database ini diakses oleh Android, aplikasi Android. Tidak boleh Android itu langsung mengakses database, harus sediakan misalnya suatu pola layer lain. Biasanya dulu pakai JSON gitu ya. Itulah kira-kira. Saya kira itulah apa lagi ini? Ya, definisi dari apa? Oh, replikasi ya. Replikasi kapan dibutuhkan mengcopy dan mendistribusikan data itu kapan? Ya, itu pilihan teknologi ya. Ini ada model replikasi. Tapi sekali lagi yang terkait dengan manajemen ini penting didalami Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak ada dalam ini kan teoritis sekali. Secara teknis itu Bapak Ibu harus pandai misalnya, pertama tadi merancang database-nya, kemudian memanfaatkan berbagai layanan di dalam suatu DBMS, bagi DDL, DCL, DML, kalau ada trigger untuk bisa memproduksi suatu informasi dari suatu database, atau store prosedur, suatu program yang memanfaatkan bahasa tertentu, C dan struktur query language yang tersimpan di dalam database ya, sehingga informasinya itu dihasilkan oleh store prosedur itu. Biasa saya nggak tahu di MySQL nggak ada mungkin trigger yang tidak ada ya, kalau store prosedur ada. Tapi kalau di database Oracle, SQL Server dari Microsoft, pokoknya yang berbayar lah. Kalau MySQL kan nggak berbayar. Ada Postgre yang gratis juga, PostgreSQL yang lumayan bagus juga itu, ya sangat disarankan untuk menggunakan PostgreSQL. Tentu yang paling bagus selama saat sekarang ini adalah Oracle ya, dan SQL Server dari Microsoft. Kalau pakai yang gratis kan selalu ada, ya memang gratis sih MySQL itu, tapi tentu banyak kelemahannya ya. Coba saja Bapak Ibu mendefinisikan suatu kolom di sebuah tabel misalnya, struktur misalnya nama, lantas panjangnya 30 karakter misalnya, ya nama 30. Begitu ada seseorang yang memasukkan lebih dari 30, itu tidak ada pesan apa-apa kalau di MySQL itu, ya kan? Karena di database itu langsung saja masuk gitu. Begitu di retrieve atau di query, ternyata terpotong namanya itu. Jadi kalau di SQL Server itu tidak terjadi. Jadi kalau MySQL itu juga harus dilengkapi dengan penanganan untuk verifikasi input. Jadi begitu di form misalnya diisikan gitu, ternyata lebih dari 30, harus ada semacam warning. Ini panjangnya lebih dari sekian. Nah, itu di sisi programming lagi, bukan di database-nya. Kalau di MySQL ya. Bapak lebih dari 30. Nanti Sri Ayu Simanjuntak jadi Sri Ayu Simanjun. Terpotong. Sri Ayu Simanjuntak terpotong menjadi Sri Ayu Simanjun. Nah, kan nggak lucu nama orang dipotong-potong. Oke, saya kira itulah untuk pertemuan pertama ini. Sebetulnya kan saya tanya ke koordinator Pak KB, Anda tahu semua Pak Khairi Budayawan, itu koordinator di TKI ini, PPG TKI ini, dan bahkan mungkin PPG di UNP ya, gitu beliau ya.
Saya ingat dulu ketika PPG-nya masih tidak daring, manual, itu jabatan itu saya pernah menjabat seperti itu dulu. Ya, jadi kalau sekarang cuma ngajar saja. Yang muda-muda yang jadi pejabat. Oke, jadi kata Pak Heri, yang penting Pak, Bapak ada pertemuan itu 3 jam ya, sehari ya. Jadi sekarang 1,5 karena tadi juga lewat dimulainya. Nanti mungkin di sore hari atau kapan gitu ya. Dulu saya ada pekerjaan juga nggak enak ini. Itu. Jadi standby saja di grupnya gitu. Kalau saya ada pengumuman misalnya, paling tidak 1 jam sebelumnya saya kasih tahu. Nanti kita jam segini ada Zoom misalnya gitu ya. Termasuk besok juga, belum tentu jam 9 juga gitu ya. Karena kita lihat dulu kondisinya. Saya kira itu untuk pertemuan pertama yang membahas tentang ini, tentang database. Nanti yang kedua kita akan membahas tentang object oriented programming, bukan analysis and design-nya, tapi programmingnya ya. Object oriented programming-nya. Karena itu mungkin yang bagus ya urutannya. Baru kemudian ke analysis and design, object oriented, baru yang terakhir manajemen project. Karena ketika membahas analysis and design, banyak terminologi yang harus Bapak pahami di object oriented programming. Jadi harus didahului dengan object oriented. Ketika Bapak Ibu membahas project, mungkin terkait dengan berbagai terminologi yang terkait di analisis dan perancangan. Makanya project manajemen project itu terakhir sajalah. Ketika Bapak Ibu akan menjadi project manager kan perlu itu belajar gitu ya. Ya nggak belajar juga nggak apa-apa ya. Tapi penting juga tahu lah bagaimana menjadi project manager, ya. Mengetahui tentang manajemen project rekayasa perangkat lunak. Saya kira itu untuk sementara ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita ketemu di waktu yang akan ditentukan kemudian. Tapi hari ini juga yang dibahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Mohon maaf juga saya tidak ada kesempatan untuk membuka diskusi karena ini juga lowbat dan tidak ada di sini colokan yang bisa saya colok. Sebentar lagi mati ini laptop saya. Jadi mohon maaf saya tidak membuka pertanyaan. Kecuali mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan penting sekali gitu, silakan. Halo. Halo. Ada? Ya ini karena ini lowbat nih. Laptop saya lowbat tadi. Oh. Ya keluar. Nanti tanyanya nanti aja Pak. Mungkin. Oke lah kalau gitu ya. Di pertemuan kedua aja Pak, nanti Pak. Di pertemuan kedua mudah-mudahan ada yang ingin dibahas, tapi jangan susah-susah nanyanya. Ya. Saya jawab. Oke. Ya. Yang sangat susah dijawab itu berapa gaji Bapak, itu sangat susah juga dijawabnya. Ya. Kalau ditanya berapa istri Bapak, 1, istri saya 1. 1 di rumah. 3. Yang kuliah. 1 begini Pak. Anaknya cuma 3, yang kuliah tinggal 1 orang, yang lainnya sudah. Oke, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di waktu lain. Iya Pak. Iya Pak. Kita tutup untuk pertemuan kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.